sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Silahkan dulu. Apakah sudah nyaman posisi duduknya? Sudah. Sebelumnya Pania, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Tadi Pania habis dari mana? Dari asrama. Dari asrama. Sebelum kita memulai kegiatan ini, baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalannya mulai dari kakak atau dari Nanda dulu? Pania aja. Kakak aja dulu. Baik, perkenalkan, nama kakak Zakia Batubara, biasa dipanggil Zakia. Kalau adek? Nama saya Pania Ujandika, biasa dipanggil Pania, Kak. Jadi panggilannya Pania aja. Ya. Sebelumnya kakak mau nanya nih, apakah Pania kesini karena keinginan sendiri atau memang disuruh oleh orang lain? Keinginan sendiri sih, Kak. Keinginan sendiri. Baiklah. Sebelumnya apakah Pania pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Nah, jadi kakak akan menjelaskan konseling individu itu apa. Jadi konseling individu itu adalah suatu proses layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, di mana dilakukan secara berhadapan-hadapan atau tatap muka seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tujuannya untuk memecahkan suatu perkara atau persoalan yang sedang dihadapi oleh klien. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, jadi pada proses ini Pania tidak perlu khawatir dan takut bahwa apa-apa yang kita bicarakan di sini akan terdengar oleh orang lain, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan. Dan juga kakak berharap kepada Pania agar terbuka, sampaikan saja apa-apa yang ingin disampaikan tanpa adanya rasa takut. Dan juga selama mengikuti proses ini, Pania bisa menceritakan permasalahan atau unek-unek yang sudah berlalu tapi masih menjanggal sampai sekarang, atau persoalan yang baru saja dialami oleh Pania. Dan selama proses ini kita akan menjunjung tinggi kenormatifan atau norma-norma yang berlaku selama proses konseling. Sampai di sini apakah masih ada yang ingin Pania tanyakan? Enggak. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang Pania tanyakan lagi, bisa kita mulai proses konselingnya? Bisa. Bagaimana perasaan Pania sekarang ini? Cukup baik. Cukup baik. Apakah ada yang ingin disampaikan atau yang diceritakan tentang persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini? Ada, Kak. Apa itu? Saya selama ini sudah belajar, Kak, tapi saya selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi membuat diri saya, motivasi saya terlalu rendah gitu. Bisa diceritakan lebih panjang lagi? Hasil saya kan udah belajar, terus hasil saya itu tidak sesuai dengan keinginan saya gitu, Kak. Jadi saya ini terlalu membandingkan diri dengan orang lain yang hasil dia terlalu bagus gitu. Jadi Pania membandingkan diri kemampuannya dengan orang lain. Iya. Dari kapan Pania mengalami ini? Dari mulai nilai Pania mulai turun awal kuliah ini, Kak. Jadi Pania mengalaminya dari awal-awal kuliah. Apa yang membuat Pania bisa berpikir kalau Pania itu lebih kurang dari temannya? Karena melihat orang itu udah berusaha tapi orang itu dapat hasil yang bagus, tapi Pania enggak gitu. Jadi Pania melihat dari sisi itu. Iya. Sampai di sini apakah Pania sudah melakukan cara lain untuk bisa memperbaiki nilainya lagi? Pania dengan cara belajar aja, Pak. Tapi Pania tuh belajar tuh gini, apa namanya tuh? Kurangnya belajar gitu semenjak nilai Pania turun tuh, Pania agak kurang belajar jadinya gitu, Pak. Jadi motivasi Pania itu rendah karena kurangnya jadwal belajar. Iya. Jadi apakah ada kendala dalam perkuliahan sehingga motivasi Pania itu rendah dalam belajar? Kalau kendala nggak ada, Kak. Penyebab ya karena keinginan Pania aja kurang. Jadi motivasinya
bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang kurang tahu kenapa nih bagaimana nilai IPA-nya itu bisa turun? Karena mungkin Fania ini kurang fokus belajar gitu kak. Dan nanti belajar dari 10 menit nanti ingat HP gitu, jadi nggak jadi belajar kak. Jadi penyebab turunnya nilai IPA-nya ini karena banyak menggunakan gadget. Iya. Sebelumnya apakah kejadian seperti ini pernah terjadi sama Fania atau ini yang pertama kalinya? Udah sering kak. Sering. Ya. Jadi apakah ada kegiatan tambahan gitu atau jadwal belajar yang Fania susun supaya Fania tidak ketinggalan atau nilainya bisa meningkat lagi sama seperti teman-temannya? Enggak sih kak. Enggak. Jadi Fania kurangnya motivasi belajar Fania ini karena terlalu banyak menggunakan gadget sehingga nilai yang dialami Fania itu menurun. Faktor apa yang mempengaruhi itu kecuali gadget? Karena mungkin Fania merasa malas, jadi kalau belajar tuh nggak maksimal hasilnya kak, jadi merasa malas aja gitu. Jadi Fania merasa malas saat belajar. Iya. Atau karena kurang motivasi dari orang tua, teman? Enggak juga sih kak. Enggak juga. Jadi kakak juga pernah mengalami hal yang kayak gini, dimana kakak kurang motivasi dalam belajar sehingga nilai kakak menurun. Nah, jadi di situ kakak memikirkan bahwa harapan orang tua kakak itu tinggi terhadap kakak, dimana jika orang tua kita menaruh harapan yang tinggi kepada kita, maka kita akan terus berusaha untuk lebih giat lagi. Jadi apa yang ingin Fania lakukan supaya nilainya bisa meningkat lagi atau motivasi belajarnya lebih semangat? Mungkin menyusun jadwal belajar sih kak. Jadi yang ingin Fania lakukan menyusun jadwal belajar. Apakah Fania sudah memulai menyusun jadwal belajar itu atau baru merencanakannya? Baru merencanakan. Jadi Fania sudah mempunyai solusi terhadap rendahnya motivasi belajar yang Fania alami. Bagaimana perasaan Fania saat nilainya lebih rendah dari kawan-kawannya? Merasa sedih kak. Jadi merasa sedih itu juga kayak pikiran apa orang tua gitu. Jadi Fania merasakan kesedihan di saat nilainya lebih rendah. Apakah ada rencana lain ke depannya yang ingin Fania lakukan selain membuat jadwal belajar itu? Meningkatkan cara belajar dan Fania ingin mengurangi main HP gitu kak. Jadi Fania ingin mengurangi main HP. Ya. Sampai di sini apakah masih ada cerita atau perkara yang sedang Fania alami atau masih terkait dengan kurangnya motivasi dalam belajar tersebut? Mungkin masih terkait kak. Nah, coba Fania ceritakan lebih lanjut lagi. Ya tentang itu juga kak, tapi Fania kan udah berusaha. Terus nanti kalau Fania bisa membuat jadwal nih kak, tetap nurun gimana kak? Jadi Fania sudah berusaha. Ya, kalau udah pada berusaha tapi nilainya tetap turun gitu. Jadi nilainya tetap turun. Nah, jika Fania sudah berusaha dan nilainya tetap turun, jadi Fania tidak boleh menyerah. Fania mencari cara lain atau usahanya lebih ditingkatkan lagi supaya nilainya bisa meningkat lagi. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Apa penyebab Fania bisa
bisa beranggapan kalau sudah mencoba lagi tapi hasilnya masih seperti itu, padahal Pania belum melakukannya. Ya karena kepikiran aja gitu Kak, nanti kalau udah berusaha kan nanti nilainya juga gitu-gitu aja gitu. Jadi Pania cuma kepikiran. Ya. Di sini Pania berpikir ke pemikiran yang negatif. Coba dipikir di sisi positifnya dulu, dimana Pania belajar itu kan mendapatkan keuntungan untuk menambahkan wawasan Pania. Jadi kalau Pania berpikir positif, otomatis ilmu itu akan datang sendirinya. Apakah masih ada rencana kedepannya untuk meningkatkan motivasi belajar Pania? Masih. Apa itu? Mungkin dengan cara dengan misalnya ngajak teman buat misalnya tugasannya nggak selesai gini, mungkin ngikutin teman gitu. Belajar bareng teman kalau ada ngajak gitu. Jadi Pania kalau mau diajak teman belajar, Pania mau. Iya. Sebelumnya apakah Pania pernah melakukan hal yang membuat Pania suatu hal yang bisa gitu supaya Pania itu lebih, hasil belajarnya itu lebih baik dari teman-temannya? Sebetulnya belum Kak, ya gitu, belajar yang penilaian tadi belajar tapi nilainya tetap gitu. Jadi Pania sudah pernah melakukannya, tapi hasilnya tetap seperti itu. Bagaimana perasaan Pania saat mendapatkan hasil yang seperti itu? Sedih. Jadi dapat simpulkan bahwa punya motivasi belajar Pania ini karena terlalu banyak menggunakan gadget, dan juga Pania berusaha seperti akan membuat jadwal untuk memperbaiki cara belajarnya, dan juga mau belajar dengan teman-temannya. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin Pania sampaikan lagi? Bisa kita menceritakan hal lain lagi tentang yang sedang dialami oleh Pania? Mungkin tentang pergaulan Pania sih Kak, karena Pania susah beradaptasi gitu sama teman. Jadi Pania sulit beradaptasi dengan teman. Bisa diceritakan lebih lanjut beradaptasi yang bagaimana? Kayak mungkin kalau Pania kenal sama orang ini, Pania nggak mau ngajak orang berteman, kalau nggak orang itu ngajak Pania teman gitu. Jadi Pania konsepnya harus kawannya yang mengajak. Iya. Penyebab Pania seperti itu apakah ada dulu? Enggak sih Kak, karena kurang pede aja ngajak orang, nanti dia tuh nggak mau kan teman sama dia, tapi dia tuh temannya kayak ngasal gitu Kak, kayak iya tapi besoknya nggak mau lagi gitu. Jadi seperti itu. Apakah sampai saat ini kejadian itu masih terulang lagi? Apakah kejadian itu masih terulang lagi sampai saat ini dalam pertemanan, atau itu hal yang dulu? Masih. Jadi sampai saat ini Pania masih kurang itu sama dalam pertemanan. Kalau nggak sama teman dekat nggak mau gitu. Kalau nggak sama teman dekat nggak mau. Faktor yang menyebabkan tadi seperti itu? Nggak tahu. Mungkin karena kemarin Kak, teman sama teman, tapi teman ini kayak kayak nggak mau teman gitu, sekedar aja, kayak misalnya tanya ngajak nih, iya tapi dia ini kayak terpaksa gitu. Jadi Pania merasa pernah ngajak temannya seperti itu, Iya. tapi dia maunya karena kayak terpaksa gitu, Iya. entah segan. Jadi itu yang menyebabkan Pania sulit dalam bergaul. Iya. Apakah Pania pernah melakukan hal lain supaya lebih mudah bergaul sama teman itu, atau mencari cara gitu? Enggak pernah.
penting sih dalam bergaul kalau di kalau di rumah terbuka nggak sama orang tuanya atau gimana? Terbuka. Iya. Jadi kalau mengenal orang baru aja Udah baru bercerita. sulit berceritanya. Iya. Jadi di sini Pania mengalami kesulitan dalam pertemanan. Iya. Yang dimana Pania sulit untuk memulai pembicaraan. Iya kak. Dimana kalau Tania membuat kayak latihan gitu untuk ngomong sama orang yang baru saja dikenal, bisa dengan menyapa dulu, dilatih aja dulu. Kadang Tania sendiri gitu kan di kelas. Tania bisa latihan berbicara dulu, entah di depan kaca atau bisa dengan menggunakan AI juga. Tania bisa menanyakan kepada AI itu, dimana Tania bisa berinteraksi supaya Tania ini lebih mudah bicara dengan orang yang lain. Sampai di sini, apakah ada hal yang ingin Tania lakukan supaya ngomongnya supaya mudah berteman dengan orang lain? Mungkin kayak kakak apa sensiin tadi, kayak ngomong di kaca tadi, mungkin Pania ituin, Pania lakukan kayak supaya Pania bisa itu kan. Bagaimana perasaan Tania saat sulit berbicara atau mengobrol dengan orang yang baru kenal itu? Mungkin susah sih kak kalau ngomong sama orang itu, mungkin karena mungkin orang tuh mungkin beranggapan karena kita mungkin sombong kalau nggak menyapa mungkin kak gitu, padahal Pania takut gitu. Apakah sampai saat ini Pania bagaimana tanggapan kawan yang dekat itu saat Pania susah berbicara sama orang yang baru kenal? Pania sama teman dekat Pania kan karena bergaulnya sama dia kan, jadi dia yang ngajak Pania gitu. Dan sama teman-teman yang lain bergabung nanti Pania ngikutin dia gitu. Jadi Pania dibawa gitu Iya. sama temannya untuk mudah bergaul sama orang lain. Iya. Nah, jadi dimana Pania ini merasa sulit bergaul dengan teman yang menyebabkan Pania ini penyebabnya itu Pania sulit untuk memulai pembicaraan dengan orang baru. Sampai di sini, apakah masih ada yang ingin Tania sampaikan? Mungkin cukup. Bagaimana perasaan Tania setelah melakukan sesi konseling ini? Cukup ya kak. Apakah ada yang ingin Tania lakukan setelah melakukan sesi konseling ini? Mungkin yang Pania lakukan mungkin yang bisa kakak tadi, kayak kalau sama melatih berbicara Pania di kaca, mengenal tentang cara ngomong sama teman di AI, terus tentang motivasi rendapannya tadi, menyusun jadwal belajarannya, terus nanti kalau ada teman yang ngajak Pania yang mau ngikut gitu. Jadi Pania sudah mempunyai gambaran gitu tentang apa yang ingin dilakukan setelah melakukan sesi konseling ini. Iya. Baiklah, mungkin sampai di sini sesi konseling kita. Jika ada yang ingin Tania bicarakan lagi atau yang ingin Tania sampaikan, Tania bisa temui kakak lagi. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Iya kak.